Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 dan kembali berlaku sejak tahun 2022. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik Indonesia atau ejaan Suwandi dan ejaan bahasa Indonesia menurut Juanda Cece Danani dalam pembinaan bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan kini telah digunakan sebagai acuan dalam penulisan bahasa Indonesia. EYD ini telah diberlakukan dan resmi pada masa pemerintahan Soeharto, tepat pada 26 Agustus 1972. Ejaan tersebut merupakan pengganti dari beberapa ejaan yang mendahulunya, seperti ejaan Republik Suwandi. Sejarah. Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau sekarang Pusat Bahasa pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Malindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK, juga Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 pada tanggal 19 September 1967. Selanjutnya, pada Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia, yaitu Tun Hussein On, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Masyuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu, yaitu Rumi, dan istilah bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Di Malaysia, ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai ejaan Rumi bersama ERB. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27 tahun, tanggal 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Sejarah Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Ejaan tersebut merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 nomor 0196/U/1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Revisi 1987. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543 AU 1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Menteri ini menyempurnakan EYD edisi 1975. Revisi 2009.
Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini, maka EYD edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Revisi tahun 2015. Tahun 2015, ejaan yang disempurnakan disebut Ejaan Bahasa Indonesia. Revisi tahun 2022. Tahun 2021, Ejaan Bahasa Indonesia digantikan lagi oleh revisi yang disebut Ejaan yang disempurnakan. Sesuai keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0321-I-BS .00.00/2021. Namun, setahun kemudian keputusan tersebut dibatalkan oleh Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424-I-BS .00.01/2022 yang memuat versi yang kemudian disebut sebagai EYD edisi V. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK 1967 antara lain TJ menjadi C, contohnya cuci menjadi cuci. DJ menjadi J, contohnya jarak menjadi jarak. J menjadi Y, contohnya sajang menjadi sayang. NJ menjadi NY, contohnya nyamuk menjadi SC menjadi SY, kondisi menjadi syarat. CH menjadi KH, contohnya akhir menjadi akhir. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah 1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan atau akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. Perbedaan dengan ejaan sebelumnya yaitu OE sudah menjadi U saat ejaan Obsujisen diganti dengan ejaan Republik. Jadi sebelum EYD, OE sudah tidak digunakan. Untuk penjelasan lanjutan tentang tanda baca dapat dilihat pada penulisan tanda baca sesuai EYD. Penggunaan. Dalam penggunaannya pada nama, seringkali masih menggunakan ejaan lama, misalnya Soekarno, yang sudah lebih dulu terkenal, dan terkadang dalam nama modern dicampur dengan ejaan baru, seperti nama belakang Megawati Soekarno Putri, bukan Soekarno Putri maupun Soekarno Putri. Dalam penggunaannya di luar Indonesia, beberapa orang dapat memilih untuk mengejanya dengan ejaan asing, bukan Belanda atau ejaan lama. Misalnya, musisi Stephanie Putri mengeja nama keduanya mirip kata bahasa Inggris, poetry, puisi, alih-alih putri. Kemiripan dalam bahasa lain, ejaan EYD beberapa mirip dengan bahasa Inggris, seperti penulisan huruf vokal A, I, U, E, O, sehingga banyak kata yang diserap secara utuh dari bahasa Inggris seperti alder, pistol, sandal, dan lain-lain. Dan ada juga kata yang serupa tetapi artinya berbeda, seperti kata air dalam bahasa Indonesia memiliki arti cairan, sedangkan air dalam bahasa Inggris memiliki arti udara. Tahun 1972. Pertama, huruf diftong terdapat pada belakang kata saja. Kedua, huruf gabungan konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY digolongkan dalam huruf konsonan. 3. Huruf kapital masih konsisten digunakan. 4. Yang diatur dalam penulisan hanya 2 huruf, yaitu huruf miring dan huruf kapital. 5. Angka yang menyatakan nilai mata uang ditulis dengan spasi. 6. Tanda petik ada 2 macam, yaitu tunggal dan ganda. Penggunaan kemiripan dengan bahasa lain ciri khusus EYD
dari tahun ke tahun. 7. Kata ulang biasa ditambahkan dengan angka 2. Tahun 1988. 1. Pada huruf kapital yang menunjukkan hubungan dengan unsur Tuhan terdapat catatan khusus. 2. Huruf kapital untuk nama orang ditambahkan catatan. 3. Huruf kapital pada nama unsur geografi ditambahkan catatan. 4. Huruf kapital pada nama resmi badan dan dokumen ditambahkan catatan. 5. Penulisan angka pada nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka. Tahun 2009. 1. OI merupakan huruf diftong yang biasa ditemukan di posisi tengah maupun akhir. 2. Huruf gabungan konsonan KH, NG, NY, dan SY digolongkan dalam huruf konsonan. 3. Yang diatur dalam penulisan hanya 2 jenis huruf, yaitu huruf miring dan huruf kapital. 4. Penulisan garis miring digunakan dalam pemenggalan naskah.